Pemirsa, pemerintah berencana menerapkan harga domestic market obligation atau DMO batubara sektor non-listrik. Langkah ini guna mengurangi tekanan bagi industri non-listrik, salah satunya industri semen yang mengalami lonjakan biaya energi akibat kenaikan harga batubara di pasaran internasional. Kenaikan harga komoditas batu bara di pasaran internasional beberapa waktu terakhir telah menimbulkan keresahan bagi pelaku industri di dalam negeri, terutama dari sektor non-kelistrikan yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi untuk operasional. Pemerintah pun diharapkan turun tangan melakukan penyesuaian terhadap harga batu bara domestik untuk sektor non-kelistrikan di tanah air agar tidak mengikuti harga global yang sudah sangat tinggi. Sebab bila tidak ada kebijakan khusus dari pemerintah akan berdampak besar bagi industri domestik, di antaranya kenaikan harga jual produk bahkan bisa berujung pada terjadinya pemutusan hubungan kerja karena biaya energi yang membengkak. Dan gayung bersambut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pun memberikan sinyal untuk mewacanakan penyesuaian harga jual dan kebutuhan batu bara untuk industri non-listrik. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ISDM, Sujatmiko dalam konferensi pers capaian kinerja triwulan 3 tahun 2021 dan isu strategis subsektor minerba mengatakan, pihaknya tengah mencari formulasi yang tepat dari sisi harga dan kualitas batubara yang ditujukan untuk sektor non-listrik, salah satunya industri semen. Dengan semen, kami sudah intensif melakukan pertemuan baik dengan Asosiasi Semen Indonesia dan Asosiasi Pertambangan Batubara sebagai pemasok semen dan juga dengan Direktorat Semen dan Industri di Kementerian Perindustrian. Intinya kami, pemerintah dan asosiasi sepakat untuk mencari formula pasokan batubara atau semen yang pertama bisa memberikan fasilitasi pada semen untuk terus beroperasi dengan kondisi yang wajar, dan kedua dari penambangnya, pemasoknya masih mendapatkan harga jual dan kualitas yang diperlukan untuk semen dapat dipenuhi oleh penambang batubara. Nah, sesuai dengan pimpinan dalam waktu dekat kami akan formulasikan lebih baik sehingga pada saatnya nanti akan kita informasi kepada baik asosiasi semen maupun APBI dan publik. Sementara itu, Kementerian ISDM menargetkan kebutuhan DMO batubara di tahun 2021 sebesar 137,5 juta ton. Adapun hingga kuartal 3 sudah terrealisasi hingga 98 juta ton. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan pemirsa, di segmen ini kita akan bahas topik wacana penerapan DMO batubara sektor non-listrik. Sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom Bapak Hendra Sinadia yang merupakan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau disingkat dengan APBI. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendra, selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi Pak David, terima kasih. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik ini Pak Hendra, wacana penerapan DMO batubara sektor non-listrik. Ini mengantisipasi sektor-sektor yang terdampak dari kenaikan harga batubara dan juga memberatkan dari sisi operasionalnya. Tapi sebelum kita membahas dari topik ini, bisa diupdate tidak Pak Hendra, industri batubara nasional di tengah kenaikan harga komoditasnya saat ini? Ya, topik mengenai batubara pasti selalu menarik ya. Banyak topik-topik isu yang menarik, apalagi dengan kenaikan harga komoditas yang merupakan berkah ya, dan berkah yang bagi negara juga, karena kita negara mendapat menikmati kenaikan penerimaan negara tentu dari batubara. Nah, melihat sektor batubara tentu berkah ini harus dimanfaatkan ya sebaik-baiknya, karena bagaimanapun harga ini bersifat sementara ya. Ini volatilitas harga komoditas itu hal yang biasa. Di semua komoditas juga seperti biasa, harga naik turun tergantung supply dan demand. Nah, kita harus bersyukur bahwa di tengah situasi krisis perekonomian akibat pandemi COVID-19, ada satu sektor yang berkontribusi signifikan bagi penerimaan negara, ya, yaitu sektor pertambangan batubara. Dan bagi industri ini tentu berkah yang harus dimaksimalkan, karena beberapa waktu yang lalu kita mengalami tekanan harga yang sangat rendah.
kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini justru lebih banyak ya harga yang rendah, atau kalau kita pakai kiasan ya, lebih banyak mendungnya dibanding cerahnya. Nah, cuaca cerah ini yang kita perlu manfaatkan tentu untuk ke depannya bisa melakukan dalam transformasi energi. Ini yang kami lihat dari sisi pelaku usaha tahun batubara. Baik, Pak Hendra, ini kenaikan harga batubara di posisi saat ini, walaupun update perdagangan hari ini mengalami koreksi begitu di atas 200 dolar Amerika per ton begitu. Ini merupakan harga tertinggi tidak, Pak? Kami kurang tahu tuh apakah harga ini ya, tapi tentu ya dalam 10 tahun terakhir ini harga yang tertinggi tentunya ya. Namun apakah akan terus menaik atau turun, saya kira itu harga yang biasa karena itu harga komoditas volatil. Apakah sudah cukup mengimbangi kerugian bagi para pengusaha yang terdampak dalam beberapa tahun terakhir dengan kenaikan harga yang ada saat ini? Dalam jangka pendek kalau kita harus melihat ya dalam waktu 1 tahun terakhir ini tentu average selling price dari harga batubara dalam 1 tahun terakhir ini tentu mengoffset yang di tahun lalu. Jangan lupa di September tahun lalu itu kita menghadapi harga yang terendah dalam 10 tahun terakhir ini ya. Kemudian setahun kemudian di September dan Oktober ini harga yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir ini. Baik, Anda katakan tadi ini hanya bersifat sementara. Apa yang menjadi dasarnya, Pak Hendra? Tentu, ini kan ada banyak faktor-faktor yang di luar kontrol kita dan ada beberapa perkembangan yang bisa jadi akan memicu sentimen negatif. Misalnya ya, pemerintah Tiongkok secara terbuka akan all out untuk mencari cara bagaimana agar harga batubara ini kembali ke titik yang dalam tanda kutip kembali ke normal ya. Karena bagaimanapun Tiongkok sebagai pengguna batubara terbesar di dunia sangat terpengaruh atau sangat suffer ya dari harga yang tinggi ini, dan juga faktor-faktor yang lain tentu akan berpengaruh juga, yang cuaca juga mungkin akan lebih membaik. Meskipun dalam waktu dekat ini diperkirakan musim dingin yang cukup mungkin agak sedikit ekstrim sampai di awal tahun ini di mana batubara masih cukup meningkat. Namun kalau kita berbicara mengenai komoditas, kita harus melihat ke depan nih. Setelah awal tahun ini bisa jadi harga akan terkoreksi lebih tajam lagi. Baik, seberapa besar kontribusi Indonesia terhadap China dari sisi ekspor, Pak? China dari total impor batubara thermal China 50% lebih itu dari Indonesia, dan dari kita sendiri tujuan ekspor kita 32 atau sampai 34% itu ke China. Jadi ini penting sekali. Bahkan China yang kalau kita lihat flashback di tahun 2016 di mana harga saat itu harga yang terendah, kemudian China mengintervensi dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan sehingga harga di akhir 2016 itu melonjak tajam. Jadi tentu ini yang kita harus waspadai. China pun sangat terpengaruh, akan terdampak dengan harga yang tinggi. Oleh karena itu kami melihat harga berkah yang hanya sementara ini yang perlu dimaksimalkan, bukan hanya oleh kami dari penambang, tapi tentu negara sebagai regulator juga perlu menyikapi kondisi yang hanya sementara ini. Baik, memanfaatkan momentum sementara dari sisi pengusaha dengan mengalami kenaikan signifikan tentu memberikan dampak positif, Pak Hendra. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata kondisi ini juga berdampak kepada sektor-sektor, terutama non-kelistrikan, yang tidak mendapatkan harga DMO dalam hal ini, dan mereka juga cukup terdampak akibat dari kenaikan harga batubara ini. Di sisi lain mereka juga terdampak dari pandemi COVID-19. Bagaimana APBI menyikapi hal ini, Pak? Ya, kita terlebih dahulu lihat mungkin ke sisi makronya ya. Kita semua pelaku usaha nasional tentu butuh dukungan dari pemerintah ya. Dan perusahaan industri yang berbasis komoditas itu prinsipnya sama. Harganya sangat dibentuk oleh permintaan dan penawaran. Bukan hanya batu bara, tapi industri migas, semen, dan lain-lain juga dipengaruhi oleh supply dan demand. Nah, kita melihat dari sisi makronya itu sendiri. Kalau kami dari pelaku usaha batu bara, di saat harga rendah, itu juga kami minta support dari pemerintah ya untuk harga kita pernah mengusulkan agar diatur formula khusus juga untuk harga jual batu bara untuk jangka panjang. Namun kami nggak dapat support. Jadi hampir semua industri pasti kalau dalam keadaan tertekan akan meminta dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu bolanya ada di pemerintah. Karena kami pelaku usaha batu bara adalah pada prinsipnya kami adalah kontraktor pemerintah. Jadi
kita patuh apa yang diputuskan oleh pemerintah. Namun pertimbangan pemerintah perlu mempertimbangkan juga keberlangsungan dari pelaku usaha sektor batubara yang menopang ketahanan energi nasional dan juga penerimaan negara. Baik. Dalam hal ini mendukung tapi tetap memperhatikan atau mempertimbangkan aspek-aspek tertentu begitu Pak Hendra? Tentu saja, karena negara menerima banyak manfaat dari situasi berkah komoditas ini. Kita ingin tahu Pak Hendra, ini berapa harga batubara yang dijual kepada industri selain sektor ketenaga listrikan Pak? Iya, kalau kita lihat 100 dari pasokan batubara ke domestik itu 80% itu dialokasikan atau dikonsumsi oleh industri kelistrikan yang industri strategis dalam artian ke PLN ya. 20%-nya itu ke non PLN ya, kalau kita sederhanakan. Dan memang terbesar dari 20% itu porsinya adalah ke semen, kemudian pulp and paper dan juga kemudian industri smelter dan industri tekstil dan lain-lain. Nah, berapa besar itu, jadi sekitar 20% dari konsumsi domestik. Nah itu yang besaran market ya dari konsumsi batubara yang diserap oleh dalam negeri. Kalau harga, tentu harga yang berlaku itu adalah yang patokan harga domestik $70 itu berlaku ke industri kelistrikan untuk kepentingan umum ya, kelistrikan. Berapa dolar tadi Pak? $70 kalau ke kelistrikan ya, itu kita udah mematuhi karena itu ketetapan pemerintah, karena itu kepentingan rakyat banyak ya. Meskipun artinya Pak Hendra, saya potong sedikit, $70 ini untuk kelistrikan. Tidak memperhatikan apakah harga internasional naik atau turun begitu Pak, tetap flat harganya. Itu bolanya kewenangannya ada di pemerintah tentunya kan. Kami patuh, tapi tentu pemerintah yang sebagai regulator bisa mempertimbangkan. Ini harga lagi tinggi sekali, ini bagaimana nih? Karena terus terang apa yang kami berikan ke pemerintah, dukungan kami ini tentu adalah satu pengorbanan kami juga nih Mas. Ya. Baik. Bayangkan harga bisa selisih di luar udah $200, sementara kami menjual ke dalam negeri yang kami tetap komitmen, itu tentu adalah satu pengorbanan yang perlu juga dipertimbangkan. Baik. Menarik Pak Hendra, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba ulas dari sisi non-kelistrikan ini berapa harga yang diterapkan, kemudian juga dari porsi ekspor berapa persentase. Nanti kita akan coba melihat ketika kebijakan ini diberlakukan seberapa besar dampaknya bagi para pelaku industri di sektor pertambangan batubara. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa telah bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Marga Rivi dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Kita akan coba lihat beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat proyeksi produksi batubara nasional di tahun 2021, di mana target produksi ada di 610 juta ton, realisasinya per kuartal ketiga 2021 450 juta ton, atau secara persentase ini sudah mencapai 73% dari target yang sudah ditetapkan. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat proyeksi kebutuhan DMO batubara tahun 2021, di mana target kebutuhan DMO di 137,5 juta ton, kemudian realisasi per kuartal ketiga 2021 ada di 98 juta ton. Ini 71% dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI. Dan kita masih membahas topik wacana penerapan DMO batubara sektor non-listrik. Ya, Pak Hendra masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, masih Pak. Ya, kita lanjutkan kembali Pak Hendra. Tadi sudah dijelaskan Pak harga dari DMO untuk sektor kelistrikan begitu 80% untuk sektor kelistrikan dan 20% untuk sektor non kelistrikan. Sementara untuk harga dari sektor non kelistrikan ini berapa posisi saat ini Pak Hendra? Itu berlaku harga pasar Pak ya, berlaku harga pasar ya, dan itu tentu kesepakatan berdasarkan B2B ya. Jadi, nah sebagai informasi ya, kalau ada perbedaan nih. Kalau ke kelistrikan itu kan industri strategis Pak yang berlaku untuk hajat hidup orang banyak ya, strategis. Nah yang berbeda dengan ke non industri itu tentu adalah yang non strategis ya. Nah itu yang harga yang dipatok hanya ke kelistrikan. Adapun ke domestik non industri kelistrikan itu berlaku harga pasar. Nah sebagai informasi kalau ke PLN Pak itu
kualitas batu bara yang diserap itu sangat spesifik ya, sesuai dengan kebutuhan dari pembangkit listrik batu bara tentunya ya. Misalnya kalorinya sekian, kualitas kadar abu dan lain-lain atau sulfurnya. Kalau ke semen atau industri semen lah kita berbicara ya, itu mereka punya rentang kualitas batu bara yang diserap itu lebih luas ya. Jadi seringkali ya batu bara yang kualitasnya tanda kutip di reject ya atau tidak diterima oleh PLN ya, itu bisa diserap oleh semen. Jadi mereka kualitas rentang batu baranya lebih luas sebenarnya. Oleh karena itu seringkali dalam transaksi penjualan batu bara ke industri semen, apalagi dalam rangka penggunaan DMO, itu tentu harga bisa bergerak lebih rendah dari harga pasar. Oke. Artinya ini ketika DMO diterapkan harganya bisa jauh lebih rendah lagi begitu Pak? Oh ya, meskipun harga pasar, tapi kan itu bisnis to bisnis ya, tetap ya kita dengan pelaku semen. Namun yang saya sampaikan tadi, kalau ke PLN itu kualitas batu baranya udah spesifik Pak. Baik. Kualitas batu bara yang dibutuhkan. Tapi kalau ke semen itu mereka bisa nyerap semuanya, mau kualitas yang mana batu bara itu bisa diserap. Nah perusahaan itu juga berupaya untuk mendapatkan market dari semen untuk memenuhi kewajiban DMO mereka. Sehingga dalam transaksinya itu seringkali harga itu lebih rendah dari harga pasar ya. Baik, sebenarnya apa dampaknya kepada pelaku industri nantinya Pak Hendra ketika untuk non-kelistrikan juga ditetapkan sebagai DMO? Nah, satu hal yang kita perlu pahami ya, bahwa kalau suplai ke kelistrikan itu untuk ke PLN ya, untuk hajat hidup orang banyak. Kalau ke non-kelistrikan itu sebagian besar itu pelaku usaha swasta ya. Bahkan kalau ke semen kita petakan 30% dari dari produksi semen nasional itu untuk mendukung pembangunan infrastruktur ya, which is kita sebagai anak bangsa sama-sama tentu harus support infrastruktur dibangun. Namun lebih dari 70%, sekitar 70%, sebagian besar itu diekspor dan retail. Nah, itu yang perlu pertimbangan. Sehingga kalau ada subsidi harga, dalam hal ini ya, kalau ada formula harga khusus, itu kan berarti subsidi ya terhadap industri tertentu. Nah, ini kami melihat dari sisi pemerintah sendiri bisa berpotensi mengurangi penerimaan negara, di mana negara sebenarnya bisa memanfaatkan berkah komoditas, harga komoditas yang berlaku sementara. Sehingga kami melihat dari industri batubara, jika subsidi atau insentif diberikan kepada industri yang tertentu, tentu kami sebagai sama-sama pelaku usaha nasional yang juga berkontribusi signifikan ya perlu disupport gitu ya. Dan yang harga domestik tadi yang merupakan tanda kutip pengorbanan kelistrikan yang merupakan support kami, pengorbanan kami itu juga perlu dipertimbangkan. Sehingga kalau ditetapkan lagi ke seluruh industri, harga khusus ini akan memberatkan kami. Apalagi harga nanti kemungkinan terkoreksi ke depannya gitu. Baik, ini diumpamakan mempengaruhi skenario tidak sih Pak dari sisi pelaku industri batubara di tengah kenaikan harga saat ini? Ya tentu saja, karena perlu dicamkan juga kami ini industri pertambangan batubara industri long term ya, apalagi kami juga menghadapi isu transisi energi ya ke depan yang tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan pemerintah mengeluarkan statement ya Bu Sri Mulyani sendiri untuk negara kita untuk melakukan successful bisa memenuhi transisi menuju ke perubahan iklim itu membutuhkan biaya lebih dari 500 triliun yang tentu ada kontribusi swasta. Nah, oleh karena itu memang margin dari profit usaha dari industri batubara ini perlu dijaga karena kita berlangsung jangka panjang dan harga ini fluktuatif. Saya sampaikan ilustrasi tadi tahun lalu itu kita berbicara persis di Oktober tahun lalu itu harga titik terendah dalam 10 tahun terakhir ini. Kemudian ya ini harga tertinggi. Jadi harga itu akan fluktuatif dan itu sesuatu yang normal dalam komoditas. Baik, Pak Hendra, apa yang diupayakan oleh APBI sampai sejauh ini terkait dengan adanya wacana ini, Pak Hendra? Karena kami terus terang baru diajak bertemu minggu lalu ya, jadi praktis ini window-nya sangat sempit sekali, sehingga kami meminta agar dikaji kembali, ya, dikaji kembali tentu dari sisi pemerintah ya, dengan memberikan beberapa pertimbangan yang tadi, misalnya kalau kelistrikan ini memang kepentingan strategis dan kita juga sudah tanda kutip berkorban ya. Nah kemudian kalau ke semen itu kan tentunya lebih banyak mensupport swasta ya, apalagi juga
produksi semen ini sebagian besar diekspor ya. Ini tentunya kan subsidi seperti ini dari sisi pemerintah perlu dikaji matang-matang ya. Karena tentu ini kalau disubsidi barang produksinya juga diekspor, nah ini kan sesuatu yang harus dikaji. Apalagi dengan subsidi harga ini berpotensi nantinya adanya anti dumping nanti bisa saja ya dalam perdagangan internasional. Jadi banyak hal yang perlu dikaji dulu karena bear in mind harga ini hanya sementara gitu ya. Baik, tapi dari keinginan APBI seperti apa Pak Hendra? Apakah kebijakan ini diberlakukan, terus opsi lainnya adalah diberlakukan tapi harga DMO-nya tidak disamakan dengan kelistrikan begitu, atau tetap di harga atas tapi tetap masuk ke dalam kategori DMO? Terus terang kami dari selaku pelaku usaha, tadi saya kembali lagi bahwa kita sudah mematuhi harga DMO kelistrikan. It's fine ya. Meskipun memang secara prinsip seluruh pelaku usaha maunya itu tidak ada disparitas antara ekspor dan ini. Nah, demikian pula untuk ke domestik non PLN tentu harusnya berlaku juga harga pasar, karena yang tadi saya sampaikan dalam prakteknya B2B dengan industri itu harga seringkali itu di bawah harga pasar ya. Sehingga apabila dipatok lagi ini tentu berpotensi banyak problematika. Dan jangan lupa jika ini diterapkan ya, jika diterapkan, ini bagaimana mengatur level playing field, Pak. Anggota kami cuma hanya kurang dari 70 perusahaan. Jangan sampai nantinya hanya disasar ke perusahaan-perusahaan anggota kami. Padahal kan ini harus berlaku semua ke berapa ratus atau mungkin lebih dari 1.000 penambang batu bara. Nah itu bagaimana memastikan, apalagi ini kan cuma ke semen antara 10 sampai 15 juta ton. Bagaimana memastikan agar semuanya juga ikut dan diterapkan sanksinya, dan itu nggak mudah kan. Nah kami juga banyak skenario yang kami pikirkan ke pemerintah. Jika ini diterapkan, level playing field harus dijaga, jangan sampai hanya menyasar perusahaan tertentu. Tapi prinsip kami sebaiknya ini jangan diterapkan formula harga khusus. Baik, Pak Hendra, dengan kebijakan ini tadi muaranya adalah masih belum dipastikan apakah diterapkan atau tidak begitu. Performa dari emiten-emiten sektor pertambangan batubara yang mungkin saja merupakan anggota APBI di Bursa Efek Indonesia di kuartal ketiga rilis kinerja ini sudah cukup baik. Nah, ketika ini diterapkan akan bermuara ke sini juga tidak Pak, berpengaruh kepada performa kinerja juga nantinya? Iya, tentu bisa jadi berpengaruh kan. Jadi yang kontribusi sektor batubara dalam beberapa waktu terakhir ini kan selain penerimaan negara juga menjaga pasar sektor market kita ya di bursa ya. Ini juga penting dilihat dari secara makro. Oleh karena itu tadi saya sampaikan jika memang ada subsidi dalam bentuk harga khusus bagi industri tertentu, nah sebaiknya kami dari pelaku usaha batubara yang juga berkontribusi tidak sedikit ini perlu dipertimbangkan bagaimana bentuk-bentuk supportnya. Jadi sebaiknya kami usulkan agar wacana ini dikaji lebih lanjut. Baik, Pak Hendra, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel, dan ini juga menjadi pertimbangan yang cukup matang oleh pemerintah. Seperti Anda katakan tadi dari sisi kontribusi, sementara dari sisi lain industri non kelistrikan cukup terberatkan dalam kondisi ini. Terima kasih Pak Hendra, sehat selalu Pak. Terima kasih. Ada Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Dan pemirsa, perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalisir risiko kematian hingga 73%. Dan untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.